Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, ini dia MSR 00100 Yakushiki Kai, si mobil suit emas versi kembangan lebih lanjut dari Yakushiki biasa, atau bisa dibilang juga sebagai versi perbaikan yang diperbarui berdasarkan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam unit Yakushiki biasa. Karena pada dasarnya Yakushiki merupakan mobil suit yang cukup mudah untuk dimodifikasi, membuat Yakushiki Kai dapat mudah dikembangkan sebagai versi lanjutan yang dirancang untuk kinerja yang lebih tinggi. Sehingga untuk menunjang keperluan tersebut, beberapa pelindung bodi di sebagian titik tertentu dihapuskan dengan tujuan untuk meringankan bobot berat serta memberi ruang untuk membawa bahan bakar lebih. Selain itu dilakukannya juga beberapa perbaikan mencolok yang ditambahkan ke unit Yakushiki Kai, seperti ditambahkannya ruang opsional yang terdapat di kedua bahu yang mana dapat diisi dengan berbagai jenis persenjataan sekunder seperti senjata beam, gatling gun maupun pulse laser gun. Oh ya, nggak ketinggalan juga stiker bertuliskan Yaku dalam huruf Jepang juga masih menempel di bagian bahunya ya. Namun bedanya terdapat huruf tambahan di belakangnya yaitu Kai yang mengindikasikan mobil suit Yakushiki yang ditingkatkan menjadi Yakushiki Kai. Nah, setelah perombakan di bahu, perubahan juga terjadi di bagian bodi belakang di mana bentuk ransel belakangnya yang juga diganti dengan ransel baru yang mana modelnya ini dikembangin berdasarkan stabilizer ekor dari Zeta Gundam. Hal ini ngebuat Yakushiki Kai jauh lebih fleksibel meskipun sedikit menambah bobot berat karena terdapat tambahan tangki propellan sebagai bahan bakar tambahan ya. Nah, hal yang mungkin ngebuat Yakushiki Kai ini terlihat berbeda secara look atau penampilannya sekaligus juga yang ngebuat Yakushiki Kai ini terlihat unik ialah model head unitnya yang mengingatkan admin sama kepala-kepala alien kayak di film Alien vs Predator, dimana bentuk dari kepalanya ini menonjol ke belakang. Namun dengan perubahan model kepala yang demikian adanya itu, sistem sensor yang terdapat dalam Yakushiki Kai ini menjadi jauh lebih baik. Apalagi diketahui juga kalau pengembangan Yakushiki Kai ini tidak difokuskan kepada peningkatan manuver seperti halnya Yakushiki biasa ya, melainkan lebih difokuskan kepada peningkatan daya tembak yang tinggi. Makanya kita bisa ngelihat berbagai jenis persenjataan dicampur adukan ke dalam nih mobile suit, termasuk juga granat launcher atau peluncur granat multiguna di kedua lengan yang biasa digunakan sebagai peluncur granat seperti halnya Zeta Gundam. Sementara itu persenjataan-persenjataan umum lainnya seperti halnya beam saber dan beam rifle juga masih ada ya. Nah, dengan spesifikasi Yakushiki Kai yang demikian serta ditambah juga dengan pemahaman Anaheim Electronics sebagai perusahaan pengembang mobile suit yang pada kala itu semakin terdepan dalam mempelajari tentang movable frame telah meningkat pesat, Anaheim mulai merancang versi Yakushiki Kai untuk diproduksi secara massal dengan model produksi massalnya yang tetap mempertahankan kepala dan bahu dari Yakushiki Kai. Sedangkan sisanya dikembalikan ke Yakushiki biasa yang lebih murah dan tidak memiliki ransel seperti yang terdapat di Yakushiki Kai. Oh ya, pengembangan tipe Yakushiki Kai produksi massal ini merupakan permintaan khusus dari kelompok EUK atas kekecewaan mereka terhadap kinerja Jim2 maupun Nemo ya, yang pada saat itu tidak sesuai harapan mereka. Karena itulah EUK mulai melakukan perombakan kepada Yakushiki mereka hingga menjadi Yakushiki Kai produksi massal. Oh ya, BTW kalau diperhatikan bentuk dari Yakushiki Kai versi produksi massal ini dengan Yakushiki Kai biasa alias prototype secara visual sebenarnya nggak beda jauh ya. Meskipun dalam segi performa terdapat penurunan sedikit dibandingkan Yakushiki Kai versi prototype ya. Nah, selain model produksi massalnya, Yakushiki Kai juga memiliki beberapa variasi mobile suit yang dikembangin dengan spesifikasi khusus seperti Land Combat Yakushiki Kai, Yakushiki tipe darat yang digunain oleh kelompok Karaba untuk melawan balik pasukan Federasi dan juga kelompok Titans dalam kondisi pertempuran darat di bumi. Sehingga fitur khas yang biasanya terdapat dalam Yakushiki yang juga merupakan identitas mobil suit Yakushiki sendiri yaitu cat emasnya harus dihapus karena tidak mungkin menerapkan warna emas yang begitu mencolok untuk digunain dalam medan tempur darat yang terbuka. Sehingga warna emas yang menjadi identitas utama Yakushiki digantikan dengan warna kombinasi hitam, hijau, dan hijau muda sesuai dengan medan tempur tanah di mana di mobil suit ditempatkan atau dioperasikan. Nah, selain perubahan dalam hal warna, Yakushiki Kai tipe darat ini juga menggunakan jenis model ransel berbeda dari Yakushiki Kai biasanya. Di mana di Yakushiki Kai tipe darat ini, tipe ransel yang digunain ialah kembali menerapkan tipe ransel umum dengan dua buah beam saber di ujungnya. Sehingga dalam versi ini dilengkapi juga dengan shield yang jarang sekali dipakai di Yakushiki biasanya. Kalau buat admin, bentuk dari Yakushiki Kai tipe darat ini atau Combat Land ini kerasa banget ya bedanya. Berasa kayak nggak ngelihat Yakushiki Kai bentuk dasarnya. Mungkin karena warna dasarnya yaitu emas yang nggak nempel lagi di sekujur bodi nih mobile suit. Nah, selain tipe darat terdapat juga tipe full armor dengan spesifikasi armor lengkap dengan peningkatan armor yang terpasang. Adanya pemasangan armor tersebut membuat pertahanan dan daya tembak Yakushiki tipe full armor ini dapat meningkat pesat. Namun kurangnya mobilitas menjadi berkurang meskipun sudah ditambahkan pendorong untuk mencegah kerusakan sebanyak mungkin. Tetapi balik lagi itu tidak dapat sepenuhnya dapat dicegah. Nah, dari keseluruhan model Yakushiki dengan spesifikasinya tersebut, debut mereka dapat kita lihat melalui manganya seperti Yakushiki produksi massal yang terdapat
di manga Mobile Suit Gundam UC0094 Across the Sky, atau Land Combat Yakushiki atau Yakushiki tipe darat di Mobile Suit Gundam Double Zeta Set Story Mirage of Zion, serta juga full armor Yakushiki yang bisa kita lihat penampilannya di Mobile Suit Gundam UC0096 Lasan. Nah, sedangkan untuk Yakushiki Kai biasa diceritakan muncul dalam manga Set Story of Gundam Zeta yang menceritakan cerita alternatif dari cerita yang terdapat dalam Mobile Suit Zeta Gundam dengan pengaturan cerita yang telah banyak berubah. Nah, meskipun hanya sekedar muncul dalam cerita manga sampingan, sebenarnya Yakushiki Kai ini sendiri telah direncanakan muncul dalam serial animasi Mobile Suit Gundam Double Zeta. Namun rencana tersebut harus dibatalkan dikarenakan sponsor Gundam pada saat itu yaitu Bandai tidak mensetujuinya. Alasan Bandai tidak menyetujui rencana pencantuman Yakushiki Kai di list Mobile Suit series Double Zeta Gundam dikarenakan stok model plastik yang tersisa pada saat itu masih banyak. Ditambah juga ketidaksanggupan Bandai untuk mencetak produk baru alias nggak ada duit ya. Oke, secara keseluruhan buat admin Yakushiki Kai ini Mobile Suit yang tanggung untuk dikembangin sebagai versi modifikasi yang diperbaiki dalam beberapa aspek dari Yakushiki biasa ya. Adapun secara visual admin juga nggak terlalu ngeliat perubahan yang signifikan dari Yakushiki biasa. Ya meskipun di sini bentuk kepalanya yang dirupain kepala alien ini ngebuat Yakushiki Kai ini terlihat sedikit berbeda dari Yakushiki biasa dalam segi visual. Selebihnya kita masih bisa ngelihat bentuk dasar dari Yakushiki itu sendiri. Justru buat admin hal yang ngebuat Yakushiki Kai ini cukup memuaskan dikarenakan ada yang persenjataan pelengkap di bahunya yaitu beam Gatling Gun. Baunya rame aja gitu kalau kata admin. Mungkin kita bakal wajar aja kalau kita ngelihat Yakushiki biasa tanpa Gatling Gun. Tapi untuk Yakushiki Kai ini kerasa kurang aja gitu kalau tanpa senjata Gatling Gun di bahunya. Nah, dibandingkan Yakushiki Kai, admin justru lebih suka sama penampilan visual dari Yakushiki Kai tipe pertempuran darat atau combat land. Kayak beda aja gitu, berasa bener-bener bentuk Yakushiki yang sudah dirombak ulang. Meskipun ya warna emasnya yang identik sama Yakushiki nggak lagi digunain. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tanggapan kalian soal Yakushiki Kai 1 ini? Dan kalau dari kalian lebih suka Yakushiki biasa atau Yakushiki Kai ini? Kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian dulu yang bisa admin bahas di video kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki ataupun dilengkapi. Kalau kalian mau donasi ke channel ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini, dapat kalian akses melalui link di deskripsi. Berapapun nominal kalian akan sangat admin hargai dan terima kasih. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen kalau kalian mau ngasih saran ke admin bahas apa berikutnya, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!